صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdhala salawatika ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka wa dhakarahu dhakirun wa ghafara an dhikrika wa dhikrihil ghafilun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma alhamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harisna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa zammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif hafizahullah wa mata'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin ila anggala salatul janazah. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan tentang solat-solat yang wajib maupun solat-solat yang sunnah. Lalu yang berikutnya adalah tentang masalah solat jenazah. Salah satu perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya, orang-orang yang datang sesudahnya mereka berdoa, ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. Jadi kita diperintahkan untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Ya, sebagaimana para ulama berkata bahwa man nasiya nusia. Barang siapa yang melupakan orang yang telah meninggal dunia, nanti ketika meninggal dilupakan. Jika ingin banyak yang mendoakan ketika meninggal dunia, maka sering-sering mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Jika ingin banyak yang menyolatkan, sering-sering ya ikut sholat jenazah, ya mendoakan, menyolatkan orang yang telah meninggal dunia. Ya, karena di dalam hadis bahwa Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan bahwa orang yang meninggal itu ketika dimasukkan ke dalam kuburan seperti orang yang akan tenggelam. Ya, istilahnya mengharapkan pertolongan orang-orang yang di atasnya.
Jadi orang yang meninggal itu meminta tolong kepada orang-orang yang hidup. Ya, bahkan di dalam hadis sabda Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummati ummatum marhumah, bahwa umatku adalah umat yang dirahmati oleh Allah. Ya, bagaimana tadkhulu kuburaha bidunubin kal jibal. Umatku ini masuk ke dalam kuburannya dengan membawa dosa sebesar gunung. Ya, manusia membawa dosanya sebesar gunung. Ya, dosa kita ini kalau ditumpuk-tumpuk ya sebesar gunung. Ya, padahal manusia itu kecil, pendek bentuknya, ya, tapi dosanya sebesar gunung. Ya, umatku ini masuk ke dalam kuburnya, maknanya ketika meninggal membawa dosa sebesar gunung. Wa takhruj minha wa qad ghufirat dunubuha. Namun ketika keluar dari kuburnya, ketika hari kiamat dibangkitkan oleh Allah, habis semua dosanya, bersih dari dosanya, ya. Ya, bistighfaril ahya lil amwat. Mengapa? Karena istighfarnya orang yang hidup untuk orang yang telah meninggal dunia. Ya, orang yang hidup ya selalu mendoakan orang yang telah meninggal, maka yang meninggal diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat laulal ahya la halakatil amwat. Kalau bukan karena orang hidup, orang mati akan celaka. Ya, udah mati celaka, ya. Kalau bukan karena orang hidup, maka orang yang sudah meninggal akan celaka. Tapi orang yang hidup selalu mendoakan orang yang telah meninggal, maka yang meninggal diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah melewati dua kuburan. Yang satu, dua kuburan ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan siksa kubur. Dua ahli kubur ini mendapatkan siksa kubur, ya. Yang satu karena namimah, suka mengadu domba. Ya, apa itu adu domba? Memberi kabar, ya, memberi berita, tujuannya adalah untuk menimbulkan permusuhan, pertengkaran. Walaupun benar sekalipun, kalau orang menyampaikan satu kabar, satu berita, ya, satu informasi, ya, untuk menimbulkan pertengkaran, permusuhan, ya, itu namanya adu domba, ya. Apalagi sekarang, ya, di media, ya, kita melihat orang isinya mengadu domba, menyampaikan kabar untuk agar orang menjadi benci, ya, agar orang menjadi musuh, agar bertengkar, ya. Ini namanya adu domba, namimah, ya, padahal telah dilarang oleh Allah, dibenci oleh Allah. La yadkhulul jannata namamun atau kattatun. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk ke dalam sorga orang yang memecah belah, orang yang mengadu domba, enggak masuk ke dalam sorga, ya. Yang satu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan siksa kubur karena suka mengadu domba, dan yang kedua mendapatkan siksa kubur karena la yastabri minal baul, tidak bersih ketika kencing, ya. Hati-hati dengan kencing, ya. Dalam hadis sabda Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amatu adabil qabri minal baul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebanyakan siksa kubur itu karena sebab air kencing. Kebanyakan orang mendapatkan siksa kubur gara-gara air kencing, ya. Hati-hati ketika kencing, ya, jangan asal-asalan, ya. Kalau terkena najis akhirnya sholatnya menjadi tidak sah, ya. Masuk masjid menjadi haram hukumnya karena membawa
najis ya. Jadi ya hati-hati ketika kencing ya. Kebanyakan siksa kubur itu orang mendapatkan siksa kubur gara-gara kencingnya ya. Hati-hati. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil ya daun korma ya, pelepah korma yang masih hijau, masih basah, lalu diletakkan di atas dua kuburan itu. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, selagi daun ini masih basah, maka ahli kubur ini akan diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Kok bisa daun di atas kubur ya siksanya diringankan, ya diampuni dosanya oleh Allah. Mengapa? Karena daun yang basah itu masih bertasbih. Jadi tasbihnya daun itu manfaat untuk ahli kubur. Ya, tasbihnya daun itu manfaat untuk ahli kuburnya. Ini dalam hadis yang sahih, apalagi manusia. Orang yang beriman ya bertasbih, bertahlil, mendoakan orang yang telah meninggal lebih bermanfaat untuk orang yang meninggal ya. Contohnya salah satu yang diperintahkan oleh Allah yaitu sholat jenazah ya. Sholat jenazah itu apa? Yang beramal kita, yang ibadah kita, yang sholat kita, tapi yang manfaat adalah jenazahnya orang yang telah meninggal. Jadi ini menunjukkan apa? Amalannya orang hidup manfaat untuk orang yang meninggal. Kalau nggak manfaat, ngapain kita sholat jenazah? Ya. Apalagi di dalam hadis ya bahwa orang yang sholat jenazahnya itu mencapai 3 shaf, maka dijamin ya jenazahnya diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Makanya para ulama menganjurkan ya dari hadis ini minimalnya sholat jenazah itu adalah 3 shaf, walaupun misalnya yang hadir hanya 6 orang ya, dijadikan 2 orang ya untuk mendapatkan fadilah hadis ini dengan harapan agar jenazahnya diampuni oleh Allah ya. Dijelaskan ia fardu kifayatin, bahwa sholat jenazah hukumnya fardu kifayah ya, fardu secara umum harus ada yang menjalankan. Jika tidak ada yang menyolatkan sama sekali satu orang pun, maka semua orang muslim hukumnya berdosa ya. Idza kana mayyitu musliman, kalau mayitnya itu muslim, ghaira syahid, yang bukan syahid. Kalau orang yang syahid haram disolatkan. Siapa orang yang syahid? Yang namanya syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat itu yang meninggalnya ketika berperang, berjihad di jalan Allah ya, itu namanya syahid dunia dan akhirat. Itu dijamin semua dosanya diampuni oleh Allah. Yughfar li syahid kullu dzambin illa dain ya. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diampuni untuk orang syahid semua dosanya kecuali hutang. Hutangnya kepada orang lain nggak diampuni, tetap harus dibayar ya. Makanya hati-hati orang punya hutang meninggal, ini paling bahaya. Kalau dosa syahid pun ya dosanya semuanya diampuni kecuali hutangnya ya, apalagi yang bukan syahid ya. Jadi syahid ada namanya syahid dunia akhirat yang meninggal berjihad di jalan Allah. Ada yang namanya syahid akhirat. Syahid akhirat itu di dunianya tidak dianggap syahid, maknanya dimandikan, disolatkan biasa. Tapi akhiratnya dianggap orang syahid ya. Ini diringankan dosanya ya. Diampuni sebagian dosanya ya. Tidak seperti syahid dunia akhirat, semua dosanya yang besar maupun yang kecil semuanya diampuni oleh Allah kecuali utang ya. Syahid akhirat itu orang yang meninggalnya misalnya dizalimi, dibunuh, atau meninggalnya tenggelam ya, atau terbakar, atau tabrakan, atau wanita yang melahirkan meninggal. Ini semuanya namanya syahid akhirat, dosa-dosanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau orang yang meninggal pada hari Jumat, malam Jumat ya, ini mendapatkan syahid akhirat ya. Ada lagi yang ketiga syahid dunia
Ya, siapa itu syahid dunia? Di dunianya dianggap syahid seperti orang syahid, tapi akhiratnya tidak dianggap orang syahid. Ya, orang yang berjihad di jalan Allah, tapi niatnya bukan karena Allah, niatnya untuk dikenal, ya, dibilang pahlawan, ya. Jadi niatnya nggak ikhlas karena Allah. Meninggal walaupun berperang, berjihad, meninggal tapi niatnya bukan karena Allah. Di dunianya dianggap syahid, tapi di akhiratnya tidak dianggap orang syahid, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perang saja sampai meninggal nggak ikhlas, nggak diterima, apalagi sholatnya, puasanya, sedekahnya, ya. Ghaira syahid, ya, orang yang syahid itu haram disolatkan, ya. Mengapa? Karena telah dijamin dosa-dosanya semuanya diampuni oleh Allah, ya. Wala siktin lam tadhhar fihi amaratul hayat, dan juga tidak wajib bagi bayi yang keguguran sebelum 6 bulan. Karena kandungan itu minimalnya adalah 6 bulan. Ya, kandungan itu wanita, ya, hamil itu minimalnya melahirkan adalah 6 bulan. Biasanya adalah 9 bulan. Maksimalnya 4 tahun. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu dalam kandungan ibunya selama 4 tahun. Ya. Ya, ada wanita yang melahirkan punya anak 3, hamilnya selama 12 tahun. Ya. 4 tahun, 4 tahun, 4 tahun, ya. Jadi maksimalnya para ulama menjelaskan kandungan itu maksimalnya 4 tahun, minimalnya 6 bulan, ya. Kalau lahir kurang, ya, dari 6 bulan itu namanya baru keguguran. Kalau keguguran itu dalam keadaan meninggal, nggak ada tanda-tanda kehidupan, tidak diwajibkan untuk disolatkan, nggak wajib disolatkan, ya. Tapi kalau ada tanda-tanda kehidupan, nah, lalu meninggal, itu wajib untuk disolatkan, ya. Wa yasqutu farduha bidzakarin wahidin la biniswatin ma'a wujudihi, dan gugur kewajiban sholat jenazah jika ada yang menyolatkan satu laki-laki. Ya, enggak cukup kalau seandainya dengan beberapa wanita yang menyolatkan padahal ada laki-laki, itu enggak cukup, ya. Masih berdosa semuanya, harus ada laki-lakinya minimal yang menyolatkan. Wa kaifiyatuha, dan tata cara sholat jenazah, ayyan wiya sholata ala hadhil janazah, makalan, ya, usolli ala hadhil janazah, saya niat menyolatkan jenazah ini misalnya, atau usolli alal mayyit al hadir, saya niat menyolatkan mayit yang ada, yang hadir, atau al mayyit al ghaib, misalnya yang ghaib, yang tidak ada di hadapannya, ya. Arba'a fardhu kifayah, arba'a takbiratin lillahi ta'ala. Fardhu kifayah 4 takbir, ya, bukan 4 rakaat tapi 4 takbir. Ya, ada orang jadi imam sholat jenazah, ya, pakai ruku, pakai sujud, ya. Ya. Ditanya kenapa pakai ruku, pakai sujud? Oh, ini dosanya banyak, ya, alasannya. Padahal karena kejahilan, ya, tanpa ilmu. Wa yukabbir takbiratul ihram wa yaqra'ul Fatihah ba'daha, lalu takbiratul ihram, ya, setelah takbir yang pertama membaca surat Al-Fatihah, ya, hanya surat Al-Fatihah. Tsumma yukabbiru tsaniyatan, lalu takbir yang kedua kali. Ya, takbir yang kedua kali, setelahnya fa yusalli ala nabi, bersalawat kepada nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Minimalnya agaluha Allahumma salli ala Muhammad wa alihi, Allahumma salli ala Muhammad wa alihi, itu minimalnya. Wa akmaluha as-salatul ibrahimiyah allati fi tasyahud al-akhir, dan sempurnanya salawat ibrahimiyah yang ada di dalam tasyahud akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum wa yudhifu ilai taslim, dan ditambah dengan salam wa sallim tasliman katsira, ya, misalnya.
Tsumma yukabbiru tsalitsatan fayad'u lil mayyit, lalu takbir yang ketiga mendoakan mayit ya. Minimalnya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, minimalnya ya, tapi harus wajib ada doanya ya. Sempurnanya Allahumma ighfir lahu warhamhu, itu minimalnya ya. Ditambah lagi wa wasi' madkhalahu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu ya. Muliakan tempatnya, wa wasi' madkhalahu, luaskan kuburannya, waqsilhu bil ma'i wasalji wal baradi, dan cucilah dosa-dosanya dengan air dan salju dan es ya, dan es dan salju. Ini istilah saja, bukan berarti Allah ngapus dosa dengan salju dengan es, namun istilah ya. Diampuni dosanya seperti orang yang dicuci dengan air, dengan es, dengan salju ya. Wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, dan bersihkanlah dari dosa-dosa sebagaimana pakaian yang putih yang dibersihkan dari kotoran. Wa abdilhu daran khairan min dari, dan gantikan rumah yang lebih baik dari rumahnya. Wa ahlan khairan min ahli, dan keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Wa zaujan khairan min zaujihi, dan istri pasangan yang lebih baik dari pasangannya. Wa idnu min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabin nar, dan lindungilah dia dari azab kubur dan fitnah kubur ya. Fitnah kubur adalah yaitu bahaya ya, bahaya apa? Siksa juga ya, hukuman. Wa min adzabin nar, dan dari siksa api neraka. Wa yaqul aidan, dan juga ya ditambah dengan Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, ya Allah ampunilah yang meninggal di antara kami dan yang masih hidup, wa syahidina wa ghaibina, yang ada yang syahid dan yang ghaib yang tidak ada, wa saghirina wa kabirina, yang masih kecil ataupun yang sudah tua, wa dzakarina wa untana, laki-laki maupun wanita. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam, ya Allah yang engkau hidupkan di antara kami, hidupkanlah dalam keadaan Islam ya. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman, dan barang siapa yang engkau wafatkan di antara kami, wafatkanlah dalam keadaan iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana, jangan engkau haramkan pahalanya ya. Jangan engkau haramkan kami pahalanya, dan jangan engkau fitnah kami setelahnya ya, maknanya cobaan ya setelahnya. Tsumma, ini sempurnanya ya. Tsumma yukabbiru rabi'atan, lalu takbir yang keempat. Setelah takbir yang keempat enggak wajib membaca apa-apa, boleh langsung salam ya, tapi yusannu ayyaqra ba'da hadil ayat, sunnahnya membaca ayat ini, yaitu alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulli syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin alladzi wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyiat ya. Wa man taqis sayyiat yauma idzin faqad rahimtahu wa dzalika huwal fawzul adzim ya. Surat Ghafir ya, surat Ghafir dari ayat 7 sampai ayat 9 ya. Tsumma yusallim taslimatain, lalu setelah itu salam 2 kali. Al-ula fardhun wa tsaniyatu sunnatun ya. Yang pertama hukumnya wajib, dan salam yang kedua hukumnya sunnah ya. Dan juga para ulama menjelaskan sunnah juga ditambah wa barakatuh. Kalau sholat biasa biasanya enggak ditambah wa barakatuh, tapi kalau dalam sholat jenazah karena ada riwayatnya ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Tambihun la budda fi salati 'alal mayyiti min at-taharati 'anil hadathi wal khabath, dan harus di dalam menyolatkan mayit itu harus dalam keadaan suci dari hadas, dari kotoran, najis,
wa satrul aulah dan harus menutup aurat, wastiqbalil kiblah menghadap ke kiblat mithli ghairiha minas salawat sebagaimana syarat-syarat salat yang lain. Karena salat jenazah termasuk daripada salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga para ulama menjelaskan bahwa lebih-lebihnya lagi dianjurkan untuk menyolatkan orang yang mulia di sisi Allah. Orang yang soleh, orang yang istilahnya dicinta oleh Allah. Karena biasanya kita sholat jenazah agar jenazahnya diampuni oleh Allah. Tapi dalam hadis man shalla 'alal maghfuri lahu ghufira lahu. Barang siapa yang menyolatkan jenazah yang diampuni dosanya oleh Allah. Jenazahnya itu seorang wali, orang soleh yang dekat dengan Allah. Kebalikan, justru yang menyolatkan jenazah dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ya. Jadi kalau jenazahnya itu seorang wali, orang yang mulia, yang menyolatkan justru dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Makanya kita lihat kalau ada ulama yang meninggal, seorang wali, orang soleh, banyak yang menyolatkan, ya ribuan. Ya, padahal kalau dipikir-pikir pakai logika ya nggak perlu banyak-banyak, udah banyak amalannya, udah banyak pahalanya. Ini orang mulia diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Tapi ya kita lihat malah justru sebaliknya banyak yang menyolatkan. Karena apa? Justru yang menyolatkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ya. Kalau dipikir-pikir pakai logika harusnya preman yang meninggal banyak yang nyolatin, ribuan ya, biar dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Tapi ini kebalik justru ya. Nah ini makanya fadilah mendoakan seorang wali, ziarah ke makam para wali. Fadilahnya apa? Yang mendoakan itu justru mendapatkan rahmatnya Allah. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Sebagaimana sholat jenazah yang orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, insyaallah yang lain kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Diberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.